mana kita bertemu untuk berkoordinasi lebih tepatnya ya. Menurut saya karena sudah di ranah kecamatan. Sebelumnya selamat bergabung. Saya Bu Nurul dari koordinator kecamatan di Kecamatan Bejen, tempat lokasi teman-teman untuk KKN nanti. Oke. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah berkomunikasi dengan DPL masing-masing, teman-teman? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, semua sudah berkoordinasi. Ada Bu Aisyah, ada Bu Kania, ada satu lagi Bu Novia. Ya, betul ya? Oke. Di hari ini, saya sebenarnya mohon maaf sebelumnya ya, teman-teman. Tadi HP saya itu error. Jadi dari pagi bangun tidur, itu HP saya WA tidak bisa nyala, terus kemudian tadi sempat mati HP-nya, belum bisa hidup, dan ini baru kemudian insya Allah sehat, cuma sebagian WA saya hilang. Gitu. Jadi mohon maaf sekali kalian harus menunggu tadi, dan saya juga link saya juga harus saya cari karena saya kehilangan link saya. Nah, oleh karena itu kita baru menyelenggarakan sekarang, baru ketemunya sekarang. Oke teman-teman, di hari ini kita akan mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya kalian kalian akan terjun di lapangan, lalu kemudian bagaimana kemudian aktivitas penerjunannya setelah dikomunikasikan dengan kecamatan dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, teman-teman sudah ada yang survei ke lokasi? Ada kelompok yang belum melakukan survei ke lokasi, teman-teman? Belum, Bu. Belum. Desa mana ya, Mas? Desa Selosabrang. Oh, Desa Selosabrang. Oke. Kapan akan dilakukan, Mas? Desa Selosabrang? Mungkin sekalian hari Sabtu, sekalian pemberangkatan. Oh gitu, oke. Sekalian kalian nanti sudah stay di sana ya. Oke, Selosabrang belum. Desa mana lagi yang belum survei? Desa mana lagi? Sudah ya? Berarti semua sudah, tinggal Desa Selosabrang. Oke. Di sini tergabung ada DPL juga. Halo, bukan ya? Ya, Bu Nurul. Oh ya, bukannya DPL di desa. Bentar, saya kurang hafal nih. Bukannya di desa apa bukannya? Kemarin sudah saya catat, tapi saya bukannya desa mana saja? Kemuning, Bu Nurul. Kemuning dan Bejen. Dan Bejen. Oke, baik. Alhamdulillah ini sudah datang DPL-nya Bu Novia sama Bu Aisyah, mungkin nanti menyusul kalau misal bisa bergabung. Ya, teman-teman, dalam kegiatan KKN kita itu akan dilaksanakan insya Allah dimulai kalian ada di lokasi adalah sekitar tanggal 15 setelah pembekalan luring ya. Nah, tanggal 15 ini tadi kalian akan berada di sana hingga insya Allah nanti ditarik di tanggal, penarikannya itu di tanggal 15 sampai 16 Desember itu. Nah, sebelumnya tahapan yang akan dilalui adalah kalian melakukan survei terlebih dahulu gitu. Nah, survei tersebut itu dilakukan di desa masing-masing. Survei ini tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja yang harus kalian atau potensi desa tersebut itu apa saja yang bisa kalian kerjakan, kalian bantu, kalian kembangkan untuk pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Nah, jadi dengan demikian maka perlu adanya survei tersebut.
Survei ini juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu DPL. Nah, Bapak Ibu DPL ini melakukan survei itu sudah bertemu dengan kepala desa gitu. Nah, dari hasil tersebut harapannya teman-teman bisa kemudian nanti hingga tanggal 15 Oktober ini berkomunikasi dengan DPL masing-masing. Nah, komunikasinya adalah terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan itu apa. Gitu. Program kerja yang akan dilakukan di desa itu apa. Bapak Ibu dosen sudah punya bahan dari hasil survei beliau, kalian juga sudah punya bahan dari survei beliau, dikomunikasikan dan nanti kemudian diajukan kepada Kades. Yang pasti adalah Kades harus menyetujui program kerja yang teman-teman sudah desain. Nah, jadi jika tidak disetujui, ya nanti bisa diganti dengan program yang lainnya, tapi tetap berkomunikasi dengan DPL juga. Jadi DPL tahu program kerja nanti endingnya lakukan juga disupport. Nah, ini kan harapannya seperti itu. Begitu ya, teman-teman. Nah, yang nanti dibimbingkan bersama DPL itu terkait dengan gambaran desa, lalu kemudian rancangan program kerja terkait dengan posko dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing masing-masing, ya teman-teman. Nah, dari hasil tersebut kemudian di ACC atau disetujui oleh Kades, maka disitulah teman-teman nanti akan berada di lapangan sebelum penerjunan. Mulai tanggal 15 itu sudah ada di lokasi. Nah, penerjunannya khusus untuk Kecamatan Bejen itu dilaksanakan di tanggal 18 Agustus, teman-teman. 18 Agustus pukul 8.30 di Kecamatan Bejen. Nah, teman-teman wajib untuk hadir di acara penerjunan tersebut, ya. Nanti yang hadir di sana ada camat, ada perangkat dari kecamatan, ada mustika dari polsek, dari Koramil, lalu kemudian dari UPT terkait, termasuk dengan Bapak Ibu Kades. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya nanti seremoni di upacara tersebut, saya minta dibantu oleh petugasnya adalah dari mahasiswa. Gitu. Petugasnya yang dibutuhkan apa? Yang pertama itu adalah pastinya pembawa acara, ya, pembawa acara. Jadi nanti kita langsung diskusikan di sini ya teman-teman, siapa yang mungkin nanti bisa menjadi pembawa acara. Nah, sebelumnya saya pasti butuh teman untuk bisa membantu teman-teman yang lain berkomunikasi dengan satu pintu dengan Kades, gitu kan. Namanya adalah Kormacam, Koordinator Mahasiswa Kecamatan. Ya. Nah, dari sinilah teman-teman nanti bisa kita bentuk bersama, disepakati satu orang siapa yang jadi Kormacam di Kecamatan Bejen. Nah, Kormacam ini saya meminta dia tidak menjabat sebagai Kormades, karena nanti repot gitu kan, kasihan tugasnya banyak karena sudah jadi Kormades masih jadi Kormacam. Jadi yang sudah jadi Kormades nanti bisa tetap jadi Kormades, ataupun nanti yang Kormades ganti jadi Kormacam. Ada yang mungkin misal dipilih disetujui bersama jadi Kormacam, lalu nanti digantikan siapa Kormadesnya itu boleh. Kormades itu ada di setiap desa, Kormacam itu hanya satu di kecamatan, ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah mengkomunikasikan dari Kormades yang tadi, komunikasinya ke Kormacam. Kormacam nanti akan mengkomunikasikan ke pemangku kepentingan, yakni dari Pak Camat maupun pihak-pihak lain, begitu. Tapi koordinasi langsungnya adalah dengan Pak Camat atau yang ditunjuk oleh Pak Camat, begitu ya teman-teman.
Nah, nanti di acara penerjunan tersebut ada seremoni. Nah, kalau sudah ada kormacamnya, kormacam nanti yang bisa memimpin terkait dengan pembentukan petugas saat penerjunan tersebut. Yang dibutuhkan, tadi saya sudah sebutkan yang pertama MC, ya, MC. Lalu kemudian kebutuhan berikutnya adalah pembaca doa. Itu biasanya ada yang mendoakan. Lalu kemudian nanti bila dibutuhkan nanti bisa kormacam itu kalau melaporkan tidak susunannya ya sepertinya ya. Oke, kormacam nanti yang memimpin jalannya upacara penerjunan tersebut. Jadi mungkin cukup itu, dan juga karena ini nanti ada tamu, jadi ada teman-teman yang membantu untuk mengarahkan mungkin kalau semisal kok pelepasan penerjunannya dengan ada tempat duduk semisal nanti mungkin diarahkan. Sampai sekarang belum ada informasi. Tapi mungkin kalau sebanyak ini mungkin tidak menggunakan tempat duduk. Kemarin sempat Pak Camat menyampaikan kemungkinan di halaman kecamatan. Jadi semacam upacara bendera gitu, semacam seperti itu. Nah, jadi ini nanti mohon teman-teman bisa membantu menjadi petugas di sana. Begitu ya, teman-teman. Teman-teman satu kecamatan ini punya grup sendiri nggak, teman-teman? Grup WA. Halo, sudah ada apa belum? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke, baik. Nanti mungkin bisa dibentuk, tapi mungkin nanti kalau sudah ada kormacamnya nanti pembentukannya bisa diisi oleh kormades dan salah satu wakilnya mungkin seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak grup juga untuk kalian. Nah, oke. Baik, terus kemudian setelah ada acara penerjunan, kalian akan melakukan aktivitas di sana, gitu kan? Penerjunan untuk diterima oleh kabupaten atau kecamatan. Nah, untuk nanti randonnya seperti apa dan sebagainya nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut ya teman-teman. Gitu. Nah, lalu kemudian dalam kegiatan KKN ini Bapak Ibu DPL itu akan mengunjungi teman-teman, gitu kan? Akan mengunjungi teman-teman. Kunjungannya itu ada 3 kali kunjungan dalam hal ini. 3 kali kunjungan itu termasuk juga penarikan. Nah, sehingga di sini teman-teman nanti mohon bisa berkomunikasi dengan baik dengan DPL saat kemudian akan dilakukan kunjungan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, program sekarang kita bicara program yang akan dilaksanakan dalam KKN ini mungkin kalian sudah mengetahui ya program tersebut. Sudah belum? Mas Arif Nur sudah belum? Kalau yang setahu saya ada wajib sih Bu, yang kemarin pas pembekalan ada program wajibnya sama yang program individu Bu. Iya, oke. Ada apa aja itu programnya, program wajibnya? Kalau program wajibnya itu seingat saya ada 3 Bu. Yang pertama itu ada terkait pola hidup HBS ya Bu, sama rumah layak huni. Terus yang kedua itu ada soal stunting, sama yang ketiga itu ini terkait data di Siperum Bu. Oke, baik. Yes. Dapat 100 nih. Siapa DPL-nya nih? Bu, lulus Bu. Iya, dia udah hafal Bu. Iya, Mas Arif udah hafal. Iya baik, benar Mas Arif, gitu kan? Ada program wajib yang memang harus dilakukan oleh teman-teman, gitu kan? Yaitu programnya terkait dengan program sosialisasi rumah layak huni dan lingkungan sehat, gitu. Nah, ini nanti bisa diberupakan aktivitasnya tuh macam-macam, gitu kan? Bisa diberupakan berbagai macam aktivitas di dalamnya. Bentuk sosialisasi itu kalian buat dengan model yang seperti apa, itu adalah kreativitas dari kelompok teman-teman, gitu ya. Lalu kemudian begitu pula edukasi stunting, gitu kan? Edukasi stunting menurut keterangan kemarin dari kecamatan itu sebenarnya hubungannya tidak hanya dengan
puskesmas, tapi hubungannya juga dengan KUA dan UPT DKB. Nah, ini anak ada saling berhubungan gitu kan, karena stunting itu juga berawal dari pernikahan dini juga bisa gitu kan. Maka ada kemudian kejadian stunting. Maka kalian juga bisa nanti edukasinya itu tidak hanya di anak-anaknya, tapi di remajanya itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan KB itu juga nanti bisa kalian komunikasi langsung dengan UPT KB apa yang bisa dibantu untuk edukasi stunting ini. Jadi nanti bisa bervariatif gitu kan. Temanya mengedukasi stunting. Nah, tapi untuk mencegah tidak terjadi stunting itu ada hal-hal yang perlu diedukasikan. Nah, oke. Kalian bisa browsing dulu apa sih gitu kan. Jangan-jangan kalian nggak tahu kalau pernikahan dini itu bisa jadi stunting ya. Bisa menyebabkan anak nanti yang lahir stunting gitu ya. Iya. Nah, nanti ini bisa jadi ilmu juga buat kita semua ya. Oke, yang berikutnya yang ketiga adalah wajib ada update data SIM-Barum gitu kan. Nah, ini nanti pasti ada komunikasi lebih intens dengan Kades maupun dengan kecamatan itu kan terkait dengan update data tersebut karena yang memiliki data mereka dan kemudian kalian nanti membantu untuk mengupdate itu seperti apa yang harus dilakukan. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan lebih intens lagi. Itu ya yang wajib teman-teman. Nah, ada juga hal-hal yang kemudian menjadi program individu gitu kan dan program kelompok sehingga total minimal itu 12 program. Lebih boleh Bu. Waduh senang banget gitu kan kalau lebih gitu. Nah, apalagi programnya sangat-sangat membantu itu kan. Nah, tapi kalau saya menyarankan pada kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Sesuaikan dengan kondisi fisik kalian juga. Ingat kesehatan itu paling penting gitu ya teman-teman gitu. Jadi buat program yang sekiranya memang membantu tapi juga tidak membebani kalian gitu. Yang pasti adalah bukan masalah seberapa besarnya biaya yang dikeluarkan di program tersebut sehingga programnya menjadi wah, tidak, tapi lebih pada esensi gitu kan, fungsi dari program tersebut itu apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat di sekitar sana. Oke, nah finalisasi program ini nanti diunggah ya teman-teman melalui aplikasi MBKM, gitu kan. Nah itu kalian sudah punya to-do list ya? Sudah punya to-do list belum teman-teman? Mbak Nasya, sudah punya belum? Sudah dapat belum? Halo? Mbak Nasya Salsa. Nasya apa Nasya? Nasya Salsa, halo? Adakah di room? Halo? Halo teman-teman. Ini pada off cam ini kira-kira ada di sini atau jangan saya ditinggal tidur nih Bu Aisyah nih? Ada Bu. Iya Bu ya. Ada. Oke, alhamdulillah. Ya, sudah Bu. Oh ya, sudah ya. Berarti kalian tahu gitu kan apa yang memang harus dilakukan. Saya cuma di sini menekankan saja hal-hal yang memang perlu nanti dilakukan dan trik atau tipsnya gitu kan. Gimana sih cara melakukan itu gitu kan. Paling seperti itu. Nah, di sini silahkan nanti diunggah ya di aplikasi. Ada timelinenya dari 18 sampai 21 Oktober gitu. Nanti Bapak Ibu DPL akan mengecek terkait dengan program kerja yang sudah diunggah tersebut di sistem MBKM. Nah, berikutnya adalah menyusun proposal kegiatan. Nah, pastinya kegiatan tersebut itu harus disusun proposal. Kenapa? Karena biar terarah, biar semuanya sesuai, gitu kan. Apa yang kemarin direncanakan, nanti hasilnya seperti apa, ketercapaiannya juga jelas. Maka dari itu perlu adanya proposal, gitu ya teman-teman. Itu juga diunggah. Gitu kan, proposal yang memuat pendahuluan, tujuan, manfaat, hasil observasi, rancangan program, solusi atau idenya itu apa, itu diunggah. Buat ide semenarik mungkin. Oh iya Mbak Nasya, terima kasih. Ya, buat ide semenarik mungkin. Saya yakin kalian generasi kreatif, gitu kan, inovatif. Nah, sehingga dengan demikian kalian pasti bisa membuat ide-ide kreatif
yang out of the box gitu kan, yang anti mainstream gitu, tapi bisa diterima gitu oleh masyarakat. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadikan luar biasanya mahasiswa KKN gitu yang ada di desa Bejen, di Kecamatan Bejen. Oke. Nah, teman-teman juga tidak lupa nanti ada luaran dan laporan kegiatan. Setelah tadi nyusun proposal, pasti ada laporannya. Dan juga di laporan tersebut juga memuat adanya luaran. Nah, luarannya apa saja? Luarannya ada 7, gitu kan? Saya hitung di sini ada 7. Ada 2 publikasi di kegiatan media massa online, gitu kan. Teman-teman nanti kalau kesulitan bisa menghubungi Bapak Ibu dosen pendamping. Usahakan memuat di publikasi itu tidak perlu berbiaya atau tidak berbayar, ya. Gitu. Kalau memang kesulitan, saya ada akses untuk bisa kalian mengupload itu, tapi tidak berbiaya, itu saya ada aksesnya seperti itu. Tinggal nanti bikin deskripsinya, gitu kan, seperti apa. Lalu kemudian 2 publikasi di kegiatan media massa online. Ya, lalu yang kedua video dokumentasi pelaksanaan UNES Giat Angkatan 3. Nah, video dokumentasi ini kan bisa menggunakan aplikasi apapun ya untuk membuat video yang tidak berbayar juga, gitu ya teman-teman ya. Nah, video dokumentasi ini adalah sesuatu yang memang harus dibuat, wajib dibuat, dan tipsnya dari luaran-luaran yang memang harus kalian penuhi itu, tipsnya adalah kerjakan, bagilah job desk dari teman-teman itu di awal. Nah, ini tugasnya Mas Kormades nih, Mbak Kormades, gitu kan, dibagi di awal, gitu kan. Si A mengerjakan PJ-nya ini, meskipun nanti dibantu yang lain, tapi dia PJ-nya, jadi yang bertanggung jawab saat nanti nagih ya sama dia, gitu kan. Si B PJ-nya ini, si C PJ-nya ini. Kebetulan kalau di desa saya itu ada berapa Mas kebun dalam? 8 apa 7 Mas kemarin, Mas Didik? Sampai sekarang kita ada tambahan 1 Bu, jadi 8 anak. Oh iya, betul ya, 8 ya. Kemarin soalnya 7, 8 anak. Nah, ini ada 7, nanti bisa dibagi gitu kan. Dibagi PJ-nya masing-masing. Yang satu Mas Kormadesnya itu nanti mungkin bisa yang mengkoordinir, tapi tetap saling membantu di situ. Jadi PJ ada timnya gitu. Nah, dibuatnya di awal teman-teman. Kalau kalian buatnya nanti di akhir, menjelang deadline tanggal 26 Oktober itu harus dikumpulkan, kalian akan kesulitan, gitu kan? Kalian akan kesulitan. Menjelang Desember ya, kalian akan kesulitan karena nanti semua akan numpuk di situ. Nah, dan semua akan mumet pada waktunya, gitu ya. Jadi silahkan dibagi dulu dari awal, PJ-nya siapa, timnya siapa. Sehingga saat bikin video, itu setiap aktivitas yang dilakukan itu sudah terdokumentasi, gitu kan. Sudah terdokumentasi, jadi nanti tinggal melakukan collect data tersebut. Itu pula bikin artikel, bikin buku, bikin video profil, bikin buku profil, bikin laporan program UNES Giat, itu semua ada PJ-nya dan sudah disusun atau disiapkan bahan-bahannya itu sedari awal. Sedari kalian sudah ada di lokasi. Nah, insya Allah itu akan meringankan. Itu sih tipsnya seperti itu. Nah, sifatnya wajib dipenuhi karena itu nanti akan relate dengan nilai yang akan diberikan seperti itu ya teman-teman. Nah, ada buku itu bisa buku modul atau panduan praktikum atau naskah tutorial, itu bisa berupa semacam kalau semisal ada desa yang mungkin dia punya produk membuat makanan tertentu gitu kan, boleh kalian buat tutorial atau panduan membuat makanan ini, semisal produk ini, semisal itu dibuat sebuah buku, itu bisa gitu loh ya.
Jadi silakan nanti dari awal sudah mulai menemukan, oh ini cocok nih untuk dibikin buku nih, oh ini cocok dibikin artikel, oh ini cocok dibuat bahan untuk buku profil nih. Nah itu udah dari awal udah disiapkan, begitu teman-teman ya. Sampai kemudian di pelaksanaan program kerja pasti ada logbook yang harus diisi ya melalui aplikasi MBKM. Silakan diisi teman-teman aktivitasnya, dipenuhi apa yang memang diminta di aplikasi MBKM UNES. Itu ya. Lalu itu sebagai untuk melihat dosen atau DPL untuk melihat keseharian kalian itu apa aja sih. Nah, kunjungan lapangan. Nah, yang berikutnya kunjungan lapangan dari DPL, tadi sudah saya sampaikan ya, DPL akan kunjungan ke sana itu kurang lebih 3 kali, gitu kan. 4 kali plus kemarin dosen pembimbing lapangan sudah survei, gitu. Nah, pengisian tidak lupa nanti ada namanya expo, teman-teman. Nah, ini adalah agenda penting gitu kan, agenda penting yang harus memang dilaksanakan oleh teman-teman saat kemudian nanti melakukan aktivitas KKN, yaitu expo. Nah, expo ini akan menampilkan, memamerkan, menjual produk-produk unggulan dari desa teman masing-masing. Jadi kalau di Kecamatan Bejen ada 7 desa yang itu KKN, maka 7 desa itu yang akan ikut expo. Nah, pelaksanaan di mana, terus nanti konsepnya seperti apa, nanti didiskusikan bersama sambil jalan. Begitu ya. Tapi yang pasti expo ini dipersiapkan dari awal. Saat teman-teman sudah tahu, oh di desa ini ada kesenian ini, di desa ini ada produk ini, di desa ini ada unggulan ini, gitu kan. Itu sudah dipersiapkan. Nah, hal-hal yang kemudian mau ditampilkan di expo tersebut itu kemudian memang perlu dipersiapkan dari awal. Begitu teman-teman ya. Nah, lalu kemudian setelah itu ada penarikan. Nah, ada penarikan teman-teman setelah expo, baru kemudian ditarik sekitar tanggal tadi saya sampaikan 15 sampai 16 Desember. Nah, di penarikan ini teman-teman nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut di mana tempatnya. Kemungkinan sih kalau menurut saya di kecamatan tetap. Gitu. Oh maaf, saya lupa, saya salah ya, maaf. Penarikan ini di desa masing-masing, maaf. Di desa masing-masing, ditarik oleh DPL masing-masing, gitu ya. Kalau penarikan secara simbolis sih sudah dilakukan pada waktu expo nanti. Jadi nanti DPL akan menarik teman-teman dari desa masing-masing dan penarikannya langsung dilakukan kepada kepala desa. Gitu. Nah, lalu kemudian setelah penarikan, teman-teman kembali lagi ke kampus. Disitulah kemudian teman-teman harus melengkapi segala sesuatunya terkait dengan baik luaran, laporan, sampai seminar hasil dari UNES Giat ini. Itu harus dilakukan. Nah, baru kemudian nanti akan ada penilaian dari DPL dan dari Pusbang KKN. Nah, di situ teman-teman nanti akan direkognisi apa yang telah teman-teman lakukan kurang lebih 2 bulan ya. Nah, itu akan direkognisi dengan mata kuliah yang teman-teman sudah ambil di Sikadu teman-teman. Di kemarin di isian rencana studi teman-teman sudah diambil, maka disitulah kemudian nanti akan direkognisi dengan nilai KKN dari teman-teman. Lumayan ya, 20 SKS gitu kan. Iya, nggak perlu kuliah 20 SKS, dapat satu nilai bisa untuk 20 SKS mata kuliah itu, gitu. Iya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada yang mau didiskusikan dulu? Silahkan. Oke. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Yuk. Saya pengen tahu nih,
Kormadesnya dari masing-masing desa itu siapa aja? Boleh saya diberi informasi, teman-teman? Saya catat. Ya, desa saya dulu Kebon Dalem. Mas Muhammad Nur Siddiq. Muhammad Siddiq. Dari mana, Mas? FIK Asalnya ya kamu? dari mana, Bu? FIK? FIK kamu Iya, ya? betul. Oh iya, betul FIK. Oke. Berikutnya, desanya Bu Aisyah. Desa mana saja Bu Aisyah? Ada Desa Duren, Ibu, Ya, Duren sama dan Tanjung Sari. Oke, Duren dan Tanjung Sari. Oke, baik, terima kasih. Siapa Tanjung nih? Sari. Ya, terima kasih. Siapa kormadesnya Duren? Teman-teman, sudah adakah? Untuk desa Duren saya Bu. Oh, Mas Arif. Ada Oke. Iya Bu. Ya, sudah ketemu ya sama DPL-nya ya. Nih, di sini. Kemarin Sebelumnya udah ketemu? Bu. Oh iya, Udah pernah alhamdulillah. koordinasi Bu. Sudah pernah, alhamdulillah. Ya. Oke. Lalu kemudian Tanjung Sari. Tanjung Sari siapa, teman-teman? Mohon maaf Ibu. Namanya Desa Tanjung. Iya ya, gimana? Siapa ini? Mbak siapa namanya nih? Formannya Mas Bima Alay Sakti. Bima? Iya, Mas Bima? Bima Sakti. Bima Sakti. Oh Iya, iya. tapi dia lagi survei Ibu. Lagi Oh, susah iya. sinyal. Nggih. Oke, baik. Bima Sakti. Iya. Serasa kayak di antariksa ya nih. Ya, berikutnya desa sebentar. Saya itu punya daftar desanya. Saya catat. Nah, oke. Desa Kemuning dan Bejen. Bu Ana nih. Kormade DPL-nya. Kemuning siapa? DPL-nya? Halo. Kemuning. Kemuning siapa? Kormadesnya? Halo. Apakah suara saya bisa didengar? Halo. Untuk Kormades Desa Kemuning, Siapa Mbak? Kemuning siapa? namanya Rizal, Bu. Rizalnya lagi izin. Oke, ya Mas Rizal. Rizal siapa tahu? Rizal Ana, gitu, Bu. Oh, Rizal. Nama lengkapnya. Oke, baik. Dari desa, terima kasih Mbak. Desa Bejen siapa? Untuk Bejen saya Bu, Restu Gali Saputro. Oke, Restu Gali Saputro. Sudah punya ini ya, kontaknya DPL masing-masing ya? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Berikutnya petung. Petung ini Bu Novia. Saya, Bu. Iya, siapa Mas? Nama Muhammad Dedek. Betul. Betul. Oke, panggilannya siapa Mas? Rizky. Muhammad Dedek Rizky. Oke, baik. Berikutnya Desa Selo Sabrang. Belum ya tadi ya? Selo Sabrang belum punya DPL, belum punya Kormades ya? Ampun Bu, Oh iya, siapa Mas? sebelumnya belum bisa on cam Bu, berkendala Ya. kamera sama sinyal. Oke. Perkenalkan nama saya Nanang Kurniawan, Kormades Desa Sabrang. Oke, Mas Anang Kurniawan. Baik. Nah, ini sudah ada nih nama 7 Kormades. Itu kan, koordinator mahasiswa tingkat desa. Nah, sekarang yuk kita sepakati siapa yang kemudian akan diajukan, Anda nanti disepakati bersama, Kormacam dari Kecamatan Bejen. Kira-kira siapa? Ada usulan?
Ada usulan dari masing-masing Kormades, ada usulan? Boleh mengusulkan? Bingung Bu, saya belum kenal, saya belum tahu gitu. Siapa kira-kira yang bisa dari Kormacam? Atau saya yang harus menunjuk, teman-teman? Gimana kesepakatannya? Halo? Halo? Mohon izin mengusulkan, Bu. Boleh. Siapa Mas Yona? Mungkin kalau untuk Kormacam itu ngambil dari desa yang paling dekat sama kecamatan aja gimana? Oke, ya baik. Mantap itu. Karena sering ke kecamatan gitu ya. Desa paling dekat itu ya Desa Bejen. Desa Bejen itu paling dekat karena ada di Bejen. Gitu. Oke. Siapa kira-kira? Boleh ya? Usulnya Mas Nanang kita terima ya. Dari Desa Bejen ya. Pendekar ini pada mengerucut nih. Ya, Desa Bejen siapa? Mas Restu Gali yang bisa jadi Kormacam. Saya sendiri sudah Kormades, apakah Boleh tuh, nanti Mas Restu Gali naik jadi Kormacam gitu kan, nanti Kormadesnya biar dibantu yang lain gitu. Gimana? Teman-teman Bejen gimana? Teman-teman Bejen gimana? Halo, Bejen. Mas, kalau Mas Restu Gali ada yang direkomendasikan nggak, Mas? Atau Mas Restu Gali bersedia untuk jadi Kormacam? Karena kalau Kormacam itu kan berarti harus bisa merangkul semua desa ya. Kalau Kormades kan lebih kan gitu, lebih karena skupnya cuma satu desa, cuma teman-teman dari satu kelompok itu kan, komunitasnya yang juga dengan kader gitu kan. Gimana teman-teman? Jadi bisa Bejen. Mas Restu gimana? kalau saya insya Allah bersedia, Bu. Jadi Kormacam? Iya. Alhamdulillah. Ya. Terus Kormadesnya nanti bisa disepakati ya. Penggantinya Mas Restu gitu ya, Mas Restu ya. Baik, Bu, mungkin didiskusikan dulu dengan teman-teman. Oke, baik ya. Diskusikan ya teman-teman ya. Mas Restu izinkan untuk mendapat restu menjadi Kormacam gitu ya. Teman-teman yang lain, Kormades yang lain bersedia atau bersepakat? Mas Sidik? Oke. Sepakat, Bu. Oke, sepakat. Mas Arif, Mas Bima, Mas Rizal, Mas Rizky, Mas Nana. Halo. Sepakat, Bu. Oke, sepakat. Nanti lama ya, gitu kan. Oke, alhamdulillah Mas Rizky bersedia jadi Kormacam, sehingga nanti posisinya Kormades diganti oleh teman satu kelompok ya, Mas Restu. Nah, nanti bisa komunikasi sama Bu Ana kalau kemudian nanti ada penggantian Kormades. Nah, oke, alhamdulillah terima kasih Mas Restu sudah bersedia jadi Kormacam. Nanti saya dikasih nomor teleponnya ya Mas Restu ya. Baik, Bu. Gimana saya bisa komunikasi sama Mas Restu ya? Boleh catat nomor saya Mas 08995 995 lagi 988. Mohon maaf, Bu, bisa diulangi, Bu? 08995 995 lagi 988. Oke. Sudah Mas Restu? Mas Gali? Saya ulangi, Bu, 0895 995 lagi 988. Baik, Bu, sudah, Bu. Ya, oke. Nanti saya di JA ya, Mas. Perkenalan saja nama kamu Restu Kormacam Bejen gitu. Nanti saya share. Iya. Baik, teman-teman.
Itu sih nanti untuk teknis penerjunan nanti bisa saya komunikasikan dengan Mas Restu dulu untuk nanti bisa kemudian Mas Restu membentuk berkoordinasi dengan para Kormades gitu, dan Kormades nanti mengkomunikasikannya dengan teman-teman di satu lokasi atau di satu desa itu. Begitu. Ada yang mau didiskusikan teman-teman sampai di sini? Bu Aisyah, Bu Ana, Bu Novia, mungkin ada yang mau disampaikan? Dipersilahkan. Mungkin cukup Ibu dari saya. Ini Cukup. mohon maaf Ibu, saya nyambi Enggak sedang apa-apa. kajian ini Ibu Ya, di Panglipuran. Siap. Enggak masalah Bu Aisyah. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya sana sini bisa gitu ya. Ya, teman-teman. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada yang menyampaikan, berarti saya rasa cukup untuk aktivitas kita pada hari ini. Saya boleh Mas Restu pakai HP atau pakai WA Mas Restu? Gimana? Kamu sekarang pakai device-nya pakai HP apa pakai WA? Pakai HP apa pakai laptop? Maaf. Pakai WA, pakai HP, Bu. Pakai HP. Yang pakai laptop dong, tolong biar kita layarnya penuh gitu kan. Saya pakai HP juga masalahnya nih. Gitu. Tadi saya buru-buru. Boleh dibantu siapa yang pakai HP? Pakai laptop, Mas Sidik mungkin ya? Di kos soalnya. Saya Pakai bisa bantu Bu. Oh iya, silakan. Siapa ini, Mbak? Siapa? Azira. Oh iya, Mbak Azira. Saya dibantu dong foto bersama. Yuk kita buka kamera, kita foto bersama, kita menyemangati diri kita untuk Kecamatan Bejen. Semoga sukses KKN-nya, lancar, dimudahkan, dilancarkan jalannya, berkah untuk kita semua. Yuk, Mbak Azira, boleh. Nanti dikirimkan ke Mas Restu boleh Mbak, atau ke siapa nanti biar sampai ke saya. Atau Mbak Azira boleh ngirim ke saya kok, boleh. Ya, yuk. Langsung saja gitu. On cam dulu, saya suruh on cam dulu teman-teman. Yuk on cam yuk. Ayo. Alhamdulillah. Yuk. Ya, kalau udah on cam semua boleh Mbak. Ada berapa slide? Yuk, Mbak Azira boleh dihitung? Langsung saja di slide 1 nih. Ya. 1, 2, 3. Oke. KKN Bejen. Cheese. Ya. Lagi? Lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke. Lanjut slide 3 ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, slide 3. Sampun Bu. Sudah, alhamdulillah. Nanti dikirim ya Mbak ke WA saya? Boleh. Ya, saya kirimkan ke Mas Dery saja nggih. Oh iya, boleh, silahkan. Ya. Oke, baik. Saya kira bisa saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Bismillah. Kita niatkan ibadah. Semoga apa yang kita lakukan berkah, gitu ya. Ya, dimudahkan semuanya, sehat untuk teman-teman semua. Bisa menuntaskan program KKN berbakti untuk negeri, semangat untuk kalian semua. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Aisyah, Bu Ana, dan Bu Novia. Mohon bantuan untuk teman-teman dibimbing, diarahkan. Kita semua bersama-sama jika ada permasalahan dikomunikasikan baik-baik, kita diskusikan bersama, kita cari jalan keluarnya. Jangan lupa tetap berkomunikasi intens dengan DPL untuk bisa menyikapi apapun yang karena nanti mungkin ada kejutan-kejutan di lapangan yang harus harus kalian selesaikan, harus kalian hadapi. Begitu teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih saya kepada Mas Restu juga yang sudah bersedia jadi Pormacam. Tolong saya segera dihubungi di chat
biar kita bisa segera komunikasi lagi untuk keperluan penerjunan dan lain sebagainya. Oke, saya cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita lakukan berkah dan bermanfaat. Dari saya mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan, ada ketidaksempurnaan dari saya, ada kesalahan dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu. Iya. Semangat teman-teman. Kisah kasihnya terserah.